526 Tuan Huo datang. Sang penata gaya berseru kaget, membuat semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Lengan baju Yan Jingyi digulung, lengan putihnya terbuka, memperlihatkan luka yang terlihat jelas di atasnya. Dia pasti tergores saat jatuh terguling di gunung tadi. Ini hanya luka kecil, tidak ada yang perlu dicemaskan. Bantah Yan Jingyi. Ia mengambil tisu dan menyekannya, lalu menurunkan kembali lengan bajunya. Begitu pekerjaan selesai, Tao Wei pun segera mengunggah pesan di Weibo yang memuji dedikasi Yan Jingyi serta mengatakan jika film ini akan mengejutkan semua orang. Baru-baru ini Huo Xishan melakukan perjalanan bisnis dan baru kembali 2 hari yang lalu. Para pelayan di kediaman Huo hanya bisa menghela napas. Biasanya mereka tidak akan melihat tuan muda kedua mereka selama 1 tahun atau lebih, tapi sekarang, mereka bahkan bertemu dengannya hampir setiap minggu. Kebetulan Huo Qingyuan sedang bermain ponsel. Ketika melihat Huo Xishan, dia pun segera bergegas. Kakak ipar kedua terluka saat syuting. Terluka. Huo Xishan mengangkat alisnya, kemudian mengambil alih ponsel yang diserahkan Huo Qingyuan. Setelah melihat unggahan Weibo Tao Wei, ia mengatupkan bibirnya dan menyerahkan kembali ponsel Huo Qingyuan. Kakak kedua, jangan khawatir. Kakak ketiga sudah menghubungi kru, itu hanya luka ringan dan tidak akan meninggalkan bekas luka saat sembuh. Baru saja Huo Qingyuan selesai bicara, Huo Xishan sudah memutar nomor asisten Wen, pesan tiket pesawat tercepat ke Xincheng. Huo Xishan langsung menutup telepon setelah berucap dingin. Huo Qingyuan mengikutinya dan sengaja bertingkah imut, apa kakak akan menemui kakak ipar kedua? Ajak aku, ya, aku tidak punya banyak kelas baru-baru ini. Huo Xishan mengabaikannya. Ia naik ke atas untuk mengemasi kopernya. Kakak kedua kelewatan sekali. Hal sepenting menemui kakak ipar kedua saja masih tidak mau mengajakku. Sejak zaman dulu hingga sekarang, Yan Jingyi tidak pernah terluka. Dan luka kali ini cukup menyakitkan. Setelah mendapatkan perawatan luka yang sederhana, tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar desa. Dia tinggal di rumah kepala desa. Rumah kepala desa adalah salah satu dari bangunan berlantai 2 dan bergaya barat yang ada di desa tersebut. Saat ini, sebuah mobil hitam terparkir di sana. Tao Wei tampak berlari ke arah mobil itu sambil mengenakan mantelnya. Apakah seorang bos datang ke desa untuk melakukan inspeksi dadakan? Yan Jingyi bingung. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memilih untuk menyegarkan diri dengan mengikuti orang-orang. Begitu sampai di gapura desa, pintu mobil dibuka di saat yang bersamaan, memunculkan sepasang kaki jenjang yang langsung menarik perhatian. Saat Huo Xishan melangkah keluar dari mobil, semua orang yang ada di sana terdiam. Hal pertama yang dipikirkan para staf wanita dan kru adalah, si Asteris L, pria ini tampan sekali. Ketika Tao Wei melihat Huo Xishan pada pandangan pertama, dia merasa bahwa pria ini adalah orang kaya, dia bahkan merasa familiar dengannya. Huo Xishan jarang muncul di hadapan banyak orang, foto-foto yang dapat ditemukan di internet hanya memperlihatkan punggungnya atau sisi samping wajahnya saja. Tidak banyak orang yang pernah bertemu dengannya. Tao Wei menggosok tangannya. Dia sudah mendengar dari kepala desa bahwa pria ini datang untuk mencari kru mereka. Orang ini memiliki aura yang sangat kuat, dia pasti seorang bos besar atau eksekutif senior. Apa mungkin dia bisa melihat potensi kru ini dan berencana untuk berinvestasi? Selamat datang, Tuan. Maaf, Anda. Huo Xishan hanya melirik Tao Wei acuh tak acuh. Huo Xishan. Oh, namanya Huo Xishan. Awalnya Tao Wei hanya mengangguk-angguk, sebelum kemudian matanya melebar. Huo Xishan. Kenapa terdengar akrab? Apa aku pernah melihatnya sebelumnya? Oh ya, nyonya muda kedua kan berinvestasi dalam film ini. Apa Tuan Huo datang berkunjung menggantikan nyonya muda kedua? Tao Wei memikirkan banyak kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara semua staf jelas terkejut. Aku tidak menyangka akan melihat Tuan Huo yang sangat terkenal itu. Apalagi secara nyata. Yan Jingyi juga agak terkejut saat melihat Huo Xishan. Bukannya dia melebih-lebihkan, tapi pakaian Huo Xishan sangat tidak cocok untuk tampil di desa pedalaman ini. 527 sangat kaya. Setelah melihat Yan Jingyi, wajah tanpa ekspresi Huo Xishan perlahan mulai tersenyum. Sangat tipis, tapi terasa sedikit hangat di cuaca dingin ini. Di hadapan banyak orang, Huo Xishan melangkah ke arah Yan Jingyi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melepas jas hitamnya dan memakaikannya di tubuh wanita itu. Alis tebalnya yang indah sedikit mengernyit,
kenapa berpakaian tipis sekali? Yan Jingyi mengendus hidungnya yang membeku karena dingin. Kenapa kamu ada di sini? Untuk melihat-lihat. Huo Xishan meraih tangannya, menaikkan lengan bajunya dengan lembut hingga dapat melihat jelas memar yang ada di lengan rampingnya. Saat syuting pun kamu masih terluka. Istriku, mungkin kamu lebih cocok untuk tinggal di rumah saja. Istriku. Seketika itu juga, Tao Wei dan para staf lain langsung menatap terkejut ke arah keduanya. Apalagi saat melihat Huo Xishan yang memegang pergelangan tangan Yan Jingyi. Apa-apaan ini? Tuan Huo baru saja memanggil Yan Jingyi istriku. Tuan Huo benar-benar memanggil Yan Jingyi istriku. Bukankah itu berarti Yan Jingyi adalah nyonya muda kedua yang legendaris itu? Tao Wei mendadak merinding. Ia memandang Huo Xishan, kemudian menatap Yan Jingyi lagi. Keterkejutan yang ada di dalam hatinya begitu tak terlukiskan. Pantas saja Yan Jingyi dapat menyelesaikan semua masalah dengan sangat luar biasa. Wajar saja dia berani menantang selebriti di dunia hiburan yang sok secara terang-terangan. Wajar jika Zhuang Heng dan Tang Qing sangat menyukainya. Pada akhirnya, dia adalah nyonya muda kedua dari keluarga Huo. Eken, Tuan Huo, Anda pasti sangat kesulitan untuk datang ke daerah terpencil ini di tengah cuaca yang dingin ini. Tao Wei menggosok tangannya, ia melangkah maju sambil tersenyum ramah. Tuan Huo, jangan khawatir, kami akan merawat nyonya muda kedua dengan baik. Kami tidak akan membiarkan nyonya muda kedua menderita sedikitpun. Huo Xishan hanya melirik Tao Wei dengan acuh tak acuh sebelum kembali mengalihkan pandangannya pada lengan Yan Jingyi. Jelas sekali apa yang dia maksud. Tao Wei merasa agak segan, dia masih terkejut setelah tahu bahwa ternyata Yan Jingyi adalah nyonya muda kedua. Tao Wei menelan ludahnya seraya tersenyum canggung. Hehe, nyonya muda kedua adalah aktris yang sangat berdedikasi. Beliau pasti akan bersinar di industri hiburan dan mencapai puncak suatu hari nanti. Sementara Yan Jingyi melirik Tao Wei dingin, merasa sangat muak melihat cara Tao Wei yang mencoba menjilat Huo Xishan, bicaralah dengan bahasa manusia. Tao Wei menatapnya polos, nyonya muda kedua, saya. Aku menyuruhmu bicara menggunakan bahasa manusia, kata Yan Jingyi tegas. Tao Wei pun segera mengubah kata-katanya, haha, Jingyi, aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah nyonya muda kedua yang sebenarnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Padahal diam-diam aku menyukai berita kencanmu dengan Zhuang Heng. Begitu ucapannya selesai, tatapannya langsung tertuju pada wajah dingin Huo Xishan, seketika itu juga sikapnya menjadi segan lagi, Tuan Huo, di luar dingin. Mari, silakan masuk. Ini adalah kepala desa, beliau merawat kru kami dengan baik. Nyonya muda kedua tinggal di rumah kepala desa yang merupakan rumah terbaik di desa ini. Huo Xishan masih tidak menjawabnya, dia hanya menarik Yan Jingyi masuk ke dalam rumah kepala desa. Melihat punggung keduanya, diam-diam Tao Wei menghela napas lega. Ia menatap para staf. Para staf yang masih membatu akhirnya tersadar kembali, dan mulai mengingat-ingat apa mereka pernah melakukan sesuatu yang menyinggung Yan Jingyi. Sutradara Tao, siapa pria itu? Dia sangat tampan. Seorang wanita tua datang dan bertanya penasaran. Tao Wei berpikir sejenak, orang yang sangat kaya. Seberapa kaya? Apa dia bisa menanam tanaman di setiap inci tanah di desa kita? Mungkin dia bisa membeli ratusan bahkan ribuan desa. Ujar Tao Wei tidak yakin. Dia tidak pernah membeli sebuah desa, dia juga tidak tahu berapa harga sebuah desa. Dalam sekejap, semua penduduk desa yang melihat langsung tampak terkejut. Kaya sekali. 528 dia adalah Huo Xishan. Ya Tuhan, Xiao Tao tidak melakukan sesuatu yang ilegal, bukan? Kita tidak menganjurkan cara seperti itu untuk menghasilkan uang. Wanita tua yang lain tampak gelisah. Ya, bagaimana ada orang yang bisa menghasilkan begitu banyak uang? Memangnya berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli sebuah desa, apalagi dia bisa membeli banyak desa, apa dia bercanda? Katanya putra Lao Zhang menjalankan sebuah bisnis kecil di kota, tapi dia tidak menghasilkan banyak uang. Pemuda itu tidak mungkin. Semua orang menanyakan tentang Huo Xishan, membuat Tao Wei sedikit kewalahan menghadapinya. Memang benar, sekelompok orang tua penggosip tak akan ada duanya di dunia ini. Dia adalah Huo Xishan. Bukankah wajar jika seorang Huo Xishan menjadi sangat kaya dan tak terkalahkan? Dia juga seorang pengusaha. Perusahaannya tersebar di seluruh negeri, ada juga yang di luar negeri. Dia orang terkaya di negara kita, dan dia sangat serius dalam bekerja. Dialah yang mendanai film kita. Semua hadiah yang sebelumnya dikirim juga dari Tuan Huo.
Setelah itu, Tao Wei diam-diam menambahkan dalam hari, apa yang dimiliki nyonya muda kedua adalah milik Tuan Huo, jadi investasi nyonya muda kedua sama dengan investasi Tuan Huo. Begitu mendengar kata-kata itu, kerumunan orang tua menjadi semakin heboh. Selama hidup puluhan tahun, mereka tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang terkaya di negeri ini. Yan Jingyi tahu bahwa Huo Zishan adalah putra orang kaya yang lahir dengan sendok emas di mulutnya, jadi dia membawanya ke kamar tempatnya tinggal sementara di sini, dan tanpa sadar menepuk-nepuk kursi dulu sebelum meminta pria itu untuk duduk. Seperti inilah keadaan desa, jika kamu tidak nyaman, kamu bisa pergi. Huo Zishan mengarahkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Kamar ini sangat sederhana, tapi sangat bersih. Dia kemudian duduk sambil mengetuk-ngetukkan satu tangannya di atas meja dengan pelan. Suaranya yang jernih dan rendah terdengar, "Istriku, aku pernah tinggal di alam liar selama 1 bulan." Benarkah? Yan Jingyi mengangkat alisnya, tampak terkejut. Ya. Tepat ketika dia hendak membuka mulut, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Yan Jingyi jarang membawa ponselnya saat syuting. Setelah melihat, dia baru menyadari jika ada banyak panggilan tak terjawab. Kali ini, panggilan itu berasal dari nomor asing, tapi ide teleponnya berasal dari Seng Jing. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia menekan tombol jawab seraya menyalakan pengeras suara. Segera, suara Tang Qing pun mulai terdengar, "Ku dengar Nona Yan terluka." Nona Yan adalah artis di TG Entertainment yang ada di bawah naungan grup Huo. Pasti kru tidak membuat persiapan yang baik hingga menyebabkan Nona Yan cedera. Setelah itu, Tang Qing berhenti sejenak, "Mungkin, Nona Yan harus mengakhiri kontrak dengan TG Entertainment, aku yang akan membayar biaya penaltinya. Bagaimana kalau Nona Yan pindah ke perusahaan Tang saja?" Yan Jingyi menggembungkan pipinya. Dia tidak bicara, tetapi mengalihkan pandangannya kepada Huo Zishan. Sementara Huo Zishan masih tetap tenang, bibir tipisnya sedikit mengatup, dan matanya tertuju pada ponsel putih yang Yan Jingyi pegang. "Nona Yan." Tidak mendengar jawaban Yan Jingyi, Tang Qing pun bicara lagi, "Apakah kamu pingsan?" "Nona Yan, aku lebih bisa diandalkan pada saat kritis seperti ini. Kira-kira tim medis profesional akan tiba di desa tempatmu syuting dalam setengah jam. Apa Nona Yan merasa terharu? Apa kamu sudah mau mempertimbangkan untuk menceraikan Huo Zishan dan menikah denganku?" Akhirnya, Huo Zishan membuka suara, "Sepertinya Tuan Tang sering merayu istriku saat aku tidak ada." Tang Qing jelas terkejut. Setelah beberapa saat, dia baru membuka mulutnya dengan nada yang provokatif. "Orang dulu sering berkata bahwa wanita cantik akan menarik perhatian banyak pria. Dan aku sangat mengagumi Nona Yan, jadi kenapa aku tidak mengejarnya saja?" Seperti yang kita semua tahu, Tuan Tang, kamu ditakdirkan terlahir dalam keluarga Bach Asteris Ngan. Jadi sebaiknya kamu bicara menggunakan bahasa manusia saja. Yan Jingyi tiba-tiba berpikir, Huo Eranjing yang biasanya terlihat lembut, sebenarnya memiliki lidah yang sangat beracun. 529 istriku sangat populer. Tang Qing masih siap untuk merayu Yan Jingyi dengan mengucapkan beberapa patah kata, tapi Huo Zishan sudah menutup panggilan telepon terlebih dahulu. Kurang dari 1 menit setelah menutup panggilan telepon, ponselnya kembali berdering. Kali ini adalah Suang Hang. Jarang sekali Yan Jingyi mempedulikan Suang Hang. "Istriku sangat populer, iya." Yan Jingyi terlihat jijik, "Mereka sudah tua. Aku lebih membutuhkan darah segar saat ini." Dengan menyipitkan mata, Huo Zishan membantu Yan Jingyi untuk menjawab panggilan itu. "Lada kecil, apa kamu akan mati? Aku harus bagaimana kalau kamu mati? Pasti sakit sekali, kan? Tunggu aku akan memesan tiket pesawat sekarang juga." Si Asteris Lan. Zhuang Heng memang lebih baik diam saja. Karena begitu dia membuka mulutnya, Yan Jingyi langsung memiliki dorongan untuk menjadikannya sebagai Kasim. Yan Jingyi merebut kembali ponselnya, lalu meraung marah dengan satu tangan berkaca pinggang, "Aku sangat baik-baik saja. Kamu yang akan mati, seluruh keluargamu yang akan mati. Enyah sana, jika kamu berani datang, aku akan menendangmu dan membuatmu impoten." Ketahanan Zhuang Heng terhadap kekejaman Yan Jingyi telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Dengan suara yang begitu bersemangat, "Lada kecil, kamu pasti baik-baik saja. Di saat seperti ini, wanita cantik sepertimu akan sangat membutuhkan pria tampan untuk menemanimu. Lada kecil, tunggu aku. Aku akan segera." Sepertinya ponselnya telah direbut oleh manajer Zhuang Heng, "Jingyi, Kak Heng mabuk hari ini. Syutinglah dengan baik. Tenang saja,
Aku tidak akan pernah membiarkan iblis ini mengganggumu. Manajer Zhuang Hen tahu betul bahwa Yan Jingyi seperti kuda ganas liar yang sulit dijinakkan, sedangkan Zhuang Hen bahkan tidak bisa menunggangi kuda poni dengan baik, jadi sangat tidak masuk akal untuknya menjinakkan Yan Jingyi. Jingyi, istirahatlah dengan baik. Kami masih ada pertemuan di sini, aku tutup dulu teleponnya. Suara Zhuang Hen masih bisa terdengar samar di ujung sana. Setelah menutup telepon, Yan Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, kemudian membaringkan tubuhnya di tempat tidur dengan canggung. Tatapan Huo Xishen tidak pernah lepas darinya. Zhuang Hen dan Tang Qing adalah saudara tiri. Kamu tahu. Huo Xishen mengangguk, keluarga Tang adalah musuh bebuyutan keluarga Huo, kami saling mengenal baik. Jadi Huo Xishen jelas-jelas tahu, tapi dia tetap tidak mau memberitahuku. Dia memang anjing sungguhan. Yan Jingyi merutuk dalam hati. Hari sudah gelap, apa Tuan Huo tidak berencana kembali? Huo Xishen bangkit dan berjalan ke arah jendela di mana dia bisa melihat penduduk desa yang sibuk di halaman. Halaman rumah kepala desa sangat luas, lantainya disemen sehingga cukup bersih. Saat ini, ada beberapa meja ditempatkan di halaman, kompor portabel juga digunakan, istri kepala desa dan beberapa bibi desa terlihat sedang memasak. Huo Xishen merasa sedikit takjub. Yan Jingyi yang sudah mengantuk pun segera terbangun kembali saat mencium aroma lezat makanan yang menguar. Dia bangkit dan berdiri di samping Huo Xishen, Tuan Huo, kamu luar biasa. Kami bahkan belum pernah mengadakan perayaan seperti ini sejak kami masuk desa. Saat itu bahkan tahun baru Imlek hampir tiba. Melihat ekspresi tidak senangnya, Huo Xishen hanya berkata tenang, ini semua berkat istriku. Huo Xishen tiba-tiba datang berkunjung sambil membawa banyak bahan makanan mentah yang sangat mahal. Penduduk desa pun senang, tapi Tao Wei dan kru lainnya justru merasa gelisah. Huo Xishen adalah bos besar yang bahkan tidak bisa dilihat orang biasa seumur hidupnya, dan sekarang dia akan makan bersama mereka di meja yang sama. Menarik sekali. Tuan Huo, malam ini, Anda bisa tinggal bersama Nyo, Yan Jingyi. Jika Anda butuh sesuatu, tolong beritahu kami. Ucap Tao Wei dengan sopan. Kepala desa adalah orang yang berpendidikan, dia sering menonton berita keuangan. Setelah mengenali Huo Xishen, dia juga mulai bertindak menjilat. 530 adegan romantis. Desa kecil kami tidak lebih baik dari kota besar. Kami juga kekurangan banyak persediaan. Kalau begitu, Tuan Huo, tolong jangan pikirkan itu. Huo Xishen membawa asisten Wen kali ini, tidak ada pengawal yang ikut dengannya. Melihat penduduk desa yang mengawasi Huo Xishen seperti monyet, Yan Jingyi merasa khawatir kalau pria itu akan terluka tanpa sengaja. Udaranya sangat dingin. Sesaat setelah makan, langit pun sepenuhnya menjadi gelap gulita. Para penduduk desa pergi tidur lebih awal, sedangkan kru harus merekam beberapa adegan di malam hari. Huo Xishen duduk memperhatikan di samping mereka. Yan Jingyi sudah mengenakan jaket katun tebal lamanya sambil mendiskusikan dialognya dengan sang pemeran utama pria. Dalam adegan ini, orang tua kandung Xiao Yuer akan menjemputnya. Zhang Mintian secara khusus mengajaknya keluar untuk melihat bintang-bintang. Mintian, hanya punggungmu yang akan direkam hampir di semua adeganmu. Jangan terlalu gugup. Jingyi, urus dia. Yan Jingyi membuat isyarat, oke, dan tak bisa menahan diri untuk tidak melihat Huo Xishen. Pria itu duduk di luar set dengan seorang staf yang membantu memayunginya. Akan ada beberapa kontak intim dalam adegan ini. Zhang Mintian akan menyatakan cintanya pada Xiao Yuer dan meminta Xiao Yuer untuk menunggunya di kota. Zhang Mintian juga menciumnya. Awalnya mereka berencana untuk melakukan adegan ciuman sungguhan. Namun, setelah Huo Xishen datang, Tao Wei segera berubah pikiran dan memutuskan untuk mengakalinya. Oke, ayo mulai. Begitu papan film berbunyi, Yan Jingyi dan Zhang Mintian sudah duduk berdampingan di atas batu besar di tepi tebing. Langit penuh dengan taburan bintang, sinar terang rembulan menyinari pohon-pohon di sekitar. Xiao Yuer, apakah kota sangat jauh dari sini? Zhang Mintian mendekat dengan hati-hati, sedikit memiringkan wajahnya untuk menatap wajah samping Yan Jingyi. Sepertinya jauh. Mintian, aku sama sekali tidak ingin pergi ke kota, aku senang berada di sini karena kalian semua ada di sini. Tapi orang tua kandungmu ada di sana, dan kamu bisa kuliah di sana. Itu luar biasa, aku akan mengurus semua hal di sini untukmu. Dalam waktu 5 tahun, aku pasti akan pergi ke kota untuk menemuimu.
Ucap Zhang Mintian dengan sedikit aksen dan suara yang nyaring. Oke, aku akan menunggumu di kota. Xiao Yuer, aku. Pada titik ini, Zhang Mintian mendadak gugup. Satu tangannya mencengkram erat kain celananya. Dia ingin mendekat tetapi tidak berani. Akhirnya, Tao Wei tidak tahan lagi. Zhang Mintian, jangan gugup. Mendekatlah dan berpura-puralah mencium Jinyi. Begitu kata-kata itu terucap, dia tiba-tiba merasakan angin berhembus semakin dingin. Tao Wei bergidik, menutup mantelnya seraya bergumam, aneh, kenapa semakin lama semakin dingin. Sebenarnya, Zhang Mintian akan menginjak usia 20 tahun, tapi dia tidak memiliki pengalaman berakting, dia juga tidak pernah menjalin hubungan dengan gadis manapun. Bahkan jika hanya berpura-pura, dia masih sangat gugup untuk mendekati Yan Jinyi. Itu, apa adegan ini bisa ditiadakan? Aku pikir duduk melihat bintang dan mengobrol bersama sudah cukup. Tao Wei menjawab tegas, tidak bisa, adegan ini akan menjadi adegan klasik nanti, jadi harus difilmkan. Anggap saja Jinyi adalah balok kayu atau orang yang kamu sukai. Zhang Mintian semakin malu, ia menggaruk belakang kepalanya sambil berkata, aku, tidak ada siapapun yang aku suka. Tiba-tiba, suara memikat seorang pria terdengar, sutradara Tao, apakah wajah aktor tidak perlu direkam dalam adegan ini? Tao Wei tanpa sadar melihat Huo Zishen, ia tiba-tiba teringat jika Huo Zishen dan Yan Jinyi adalah sepasang suami istri. Dengan aura Tuan Huo yang begitu kuat, wajar saja Zhang Mintian tidak fokus syuting selama sisa hari ini. Ya, Tuan Huo, tenang saja. Kami hanya akan membuatnya seperti ciuman. Kami akan berhenti merekam saat jarak Zhang Mintian hanya tersisa 1 cm dengan wajah Yan Jinyi. Selanjutnya bab 531 suaminya ada di sini.